Shalom, selamat pagi, selamat salam sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus memenuhi hati kita dan hidup kita sepanjang hari ini. Bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita yang telah dikarunia hidup, jalan hidup di sepanjang hari ini. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membagikan kembali renungan firman Tuhan. Saya lanjutkan tentang apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tapi tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah apakah arti keselamatan yang telah kita terima dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, setelah kita menerima keselamatan karena iman kita kepada Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian saya akan bacakan kitab atau surat Roma pasal yang ke-10. Demikian bunyinya ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, karena kita orang-orang percaya, telah percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita telah diselamatkan. Demikian kitab suci menjelaskan kepada kita. Namun keselamatan kita tidak melulu hanya kita menerima janji tentang surga, sebab ada begitu banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu tujuannya cuma satu saja yang dikejar, yaitu surga. Caranya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya katakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus, sudah pasti salah satu bagiannya adalah surga. Tetapi ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan terkait dengan keselamatan kita itu. Nah, saudara Tuhan, makanya hari ini saya kasih tema apakah arti keselamatan yang telah kita terima dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, keselamatan memiliki pengertian, yaitu memiliki arti bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita. Apakah yang dipulihkan dari dalam kita oleh Tuhan? Saudara Tuhan, yang pertama adalah hidup yang benar. Saudara, Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27, saya akan bacakan. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Allah dalam menciptakan manusia itu sangat di air berkeliapan segala makhluk yang hidup dalam air, dalam
diciptakan untuk kekekalan. Kenapa kita bersekutu? Kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Ya, karena kita ini adalah gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa sendiri, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, Allah begitu memberi perhatian kepada kita semuanya. Namun oleh karena tipu daya iblis yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, atau nenek moyang kita Adam dan Hawa, atau seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita mengalami kehilangan hidup yang kekal. Manusia akhirnya mengalami kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang mencapai umur 1 hari di hadapan Tuhan. Karena 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Dan terbukti bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 5, kalau saudara nanti membaca di sana, saudara akan menemukan umur manusia itu. Adam hanya mencapai umur 930 tahun. Kemudian putra Adam yaitu Set hanya mencapai umur 905 tahun. Cucu Adam yaitu Kenan hanya mencapai 910 tahun. Mahalaleel 895 tahun. Yared 962 tahun. Henokh 365 tahun. Dan Henokh diangkat oleh Tuhan Mokse, ya. Kemudian Metusalah 969 tahun. Ini menjadi umur terpanjang yang dicatat di dalam Alkitab, bahkan dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Kemudian Lamek umur 777 tahun, dan Nuh generasi ke-10 dari Adam mencapai umur 950 tahun, ya. Nah, tidak ada yang berumur 1 hari di hadapan Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian bunyinya, ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi saudara kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Allah 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya. Jadi ketika memang Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan itu, tidak langsung mati, tetapi roh kematian ada di dalam dirinya, atau kematian sudah ada di dalam dirinya, ya. Sehingga Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya semuanya mengalami kematian, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang di dalam Kristus hidup kekal ini yang paling penting. Orang boleh nyerbu surga, tapi kalau tidak memiliki hidup kekal, apalah gunanya? Hidup kekal ini yang paling penting. Ini diberikan kembali oleh Allah kepada setiap orang. Bagaimana caranya? Ya, hidup kekal tidak bisa dibeli dengan apapun. Ada cara untuk kita menerima hidup yang kekal. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkan renungan pagi ini. Demikian Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hal pertama yang dilakukan oleh Allah ketika
ketika kita ini diselamatkan adalah dipulihkannya hidup kekal di dalam diri kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, di dalam dirinya, dalam hidupnya terkandung, saya katakan, harta karun yang tidak ternilai harganya. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Kristus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11, ya toh? Ya, Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, demikian perkataan Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, di dalam Kristus Yesus sekali lagi bahwa kita mendapat jaminan untuk beroleh hidup yang kekal. Kemudian, saudara kasih Tuhan, apa yang dipulihkan dalam hidup kita? Yang kedua yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita tahu bahwa setelah kita nenek moyang kita jatuh dalam dosa, ya, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Terpaksa Tuhan harus mengeluarkan mereka dari Taman Eden, diusir dari hadirat Tuhan, ya toh? Dan Taman Eden diangkat oleh Tuhan, diraihkan oleh Tuhan. So, kasih dalam Tuhan. Nah, kemudian manusia sadar bahwa manusia itu memang membutuhkan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan hidup ini hampa. Tapi bagaimana usaha kita, usaha manusia? Tidak ada yang berhasil. Segala daya upaya kita untuk mencari Tuhan, ya, justru akan menemukan hal-hal yang lain. Tetapi puji nama Tuhan, oleh Kristus Yesus kita telah diberikan, ya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dalam Kolose pasal 1 dalam suratnya kepada jemaat di Kolose 1 ayat 20 sampai 22 demikian. Saya akan bacakan, ya. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu dahulu yang hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Saudara Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah, atau mendamaikan Allah dengan kita, sehingga kita kembali memiliki hubungan yang intim dengan sekarang di dalam Kristus Yesus. Hubungan kita bukan sebagai hamba dengan Tuhan, tetapi sebagai anak dengan Bapa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 12 dituliskan bahwa setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah kita bisa berseru kepada Tuhan, "Ya Aba, ya Bapa." Saudara bisa baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 16 itu, ya. Dan sebagai anak juga bukan hanya kita menyebut Tuhan itu Bapa, ya Aba ya Bapa, tetapi kita memperoleh hak-hak kita sebagai anak, ya. Banyak hak-hak yang kita terima dari Tuhan, ya, sebagai anak. So, kasih Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ya. Nah, Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang bagaimana Tuhan telah mendamaikan mereka. Dan hari disampaikan kepada kita semuanya bagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Kristus di atas kayu salib. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21 demikian bunyinya, ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini yang dikerjakan yang kedua, ya, yaitu yang dipulihkan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dipulihkan sehingga kita memiliki hubungan yang intim, yang mesra dengan Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu yang dipulihkan, yaitu gambar Allah pada diri kita. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya bacakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia diciptakan kudus, benar seperti Allah, kudus, benar, kasih, pendamai, ya, sejahtera, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi oleh karena dosa, ya, yang dikerjakan oleh nenek moyang kita dan kita semuanya, maka gambar Allah itu rusak dalam diri kita. Sehingga ya, pribadi Allah tidak bisa nampak, tidak bisa dilihat dari kehidupan kita. Dan itu yang dipulihkan. Bagaimana caranya? Harus dipulihkan gambar Allah yang benar, ya, untuk memulihkan keadaan kita yang sudah dirusak oleh dosa. Nah, adakah gambar Allah yang benar? Siapakah yang pernah melihat Allah, saudara? Nah, hal ini saya akan jelaskan bahwa saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka Dia diturunkan. Nah, kesaksian Injil Yohanes 1 yang seringkali sudah kita dengar pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Pada ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi daging, saudara, mengambil rupa sama seperti kita. Nah, makanya dalam suratnya kepada jemaat di Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 17, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita semuanya tentang Kristus, ya, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Juga saudara nanti bisa baca dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Maka itulah mengapa Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, ketika murid-murid juga bingung sebab setiap kali Yesus berbicara, Yesus selalu membawa setiap orang kepada Bapaknya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, murid-murid bingung, maka salah satu muridnya bertanya, ya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, saya akan mulai ayat 7, ya, mulai ayat 7. Ini pengajaran Yesus. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bingung kan, ya? Yesus mengajar murid-muridnya untuk dibawa kepada Bapa, mengenal Bapa. Tetapi Yesus sudah berkata, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Aku. Maka salah satu muridnya bertanya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Maka dengarkan baik-baik apa jawab Yesus pada ayat ke-9. Jawab Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal Aku. Bagaimana barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Saudara salah baca ya. Nanti saudara bisa baca lagi di rumah dengan lebih teliti ya. Jadi ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, itu sudah cukup. Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, namun engkau tidak melihat aku. Siapa sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Seluruh kepenuhan Allah berada di dalam dia. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9 itu, Rasul Paulus menegaskan kembali, seluruh kepenuhan Allah berada di dalam dia secara jasmaniah. Sehingga siapa yang melihat Yesus, ia sudah melihat ya Bapa. Siapa yang mendengar perkataan Yesus, ia sudah mendengar perkataan Bapa. Ya, siapa yang melakukan kehendak Yesus, ia sudah melakukan kehendak Bapa. Sebab Bapa itu mengejawantah dalam manusia Yesus Kristus. Suka senang Tuhan, maka itulah Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Kata Yesus kepadanya dan kepada kita semuanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan itu membawa kita kepada Bapa di surga. Ya, nah inilah arti yang pertama dari arti keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, yaitu kita mengalami pemulihan hidup yang kekal dalam diri kita. Dan yang berikutnya adalah hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan yang berikutnya adalah gambar Allah yang sudah rusak dalam diri kita dipulihkan. Dan makanya tujuan kekristenan kita itu adalah untuk menjadi sama seperti Yesus, bukan melulu surga. Kalau kita sudah menjadi sama seperti Kristus, kita melihat gambar Allah, tentu kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang menyerbu surga, tetapi tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekasih Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi pergumulan kita. Mari kita memberi diri untuk dipulihkan terus di dalam Kristus Yesus. Yang belum menerima Kristus, yang belum percaya Yesus Kristus, hari ini dengar baik-baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan. Siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, orang akan diselamatkan. Dan engkau akan dipulihkan terus sampai gambar Allah nampak dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapak sudah sampaikan renungan atau firman kepada setiap umat-Mu yang lapar dan haus untuk mendengar firman. Kiranya Roh Kudus menjamah hati kami semua, hingga memberkati seluruh umat. Mari saudara yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahteranya. Dan oleh segala berkat Tuhan itu, maka perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupanmu. Sebab darah Yesus akan menutup kehidupanmu, keluargamu, bahkan semua orang yang ada di sekelilingmu. Bahkan malaikatnya diperintahkannya untuk melindungi engkau. Dan oleh segala berkat Tuhan itu, apa saja yang engkau usahakan akan dibuatnya berhasil. Sehingga perjalananmu bukan turun tetapi akan naik. Nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Siapa yang memberkati maka diberkati Tuhan. Tapi siapa mengutuk engkau akan dikutuk Tuhan. Siapa yang melawan engkau akan jatuh. Karena Tuhan yang menjadi perisai hidupmu akan berperang ganti engkau. Dan engkau akan diam saja. Engkau akan tinggal dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena itu bersukacitalah dalam Tuhan. Berbahagialah segala engkau sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah segala berkat itu pada hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang diberkati dan yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya, amin.